Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, ikhwah wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Kamis, di malam yang ke-27 di bulan Dzulqa'dah 1442 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan untuk hadir di masjid yang mulia ini yang penuh berkah insyaallah, untuk sama-sama beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, duduk di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna mengkaji ajaran agama kita yang mulia yang diwariskan oleh Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan secara khusus pembahasan kita di malam Kamis ini adalah pembahasan tentang zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maupun hadis-hadisnya yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembahasan zikir yang kita ambil dari Kutayib, ya, buku kecil namun manfaatnya sangat besar yang berjudul Hisnul Muslim. Hisnul Muslim min Adhkari Al-Kitabi was Sunnah. Bentengnya seorang muslim atau bentengnya setiap muslim berupa zikir-zikir dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku yang kita bahas ini adalah karya dari Syekh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Jamaah sekalian, sekadar mengingatkan, yang seperti kita sebutkan tadi, bahwa kita sudah berada di malam ke-27 ya, di bulan Dzulqa'dah. Artinya kita menjelang hari-hari yang mulia, malam-malam yang mulia dan siang hari-hari yang mulia di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau malam ini malam ke-27 ya, masuk tadi waktu maghrib, maka paling tidak malam Ahad, ya, malam Ahad sudah masuk malam ke-30, malam ke-30 gitu ya. Ya, kalau hilal terlihat maka hari Ahad atau malam itu juga sudah masuk Dzulhijjah. Namun jika belum disempurnakan, berarti paling lambat, ya, paling lambat hari Senin atau malam Senin kita sudah memasuki hari-hari yang mulia, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau bulan yang mulia, ya. Sekarang kita sudah masuk di bulan yang mulia, bulan Dzulqa'dah, dan termasuk bulan haram. Tapi di antara bulan haram yang paling mulia adalah bulan Dzulhijjah, dan lebih khusus lagi di 10 hari pertamanya. Kita banyak berharap kepada Allah, berdoa
dan meminta taufik darinya. Semoga kita masih berkesempatan ya untuk bertemu dengan hari-hari yang mulia tersebut, dan tentu saja lebih penting darinya adalah semoga kita bisa menjadi orang-orang yang memanfaatkannya sebaik-baiknya ya, karena seperti yang kita ketahui tidak terlalu penting yang kita bertemu dengan hari-hari yang mulia kalau kita tidak termasuk orang yang memuliakannya dengan beramal soleh. Dan kita berharap ya semoga kita dimudahkan untuk beribadah. Apatah lagi kita tahu di negeri kita dan mungkin di beberapa negeri juga hari-hari ini masih saja atau menghadapi wabah COVID-19 ini, sampai-sampai ada pembatasan ibadah ya di beberapa tempat. Yang semoga Idul Adha kita tetap bisa kita laksanakan secara sempurna ya insyaallah taala. Jamaah sekalian, pada pertemuan kita yang terakhir ya di malam Kamis yang lalu, 2 pekan yang lalu ya, pekan lalu kami berhalangan. Di malam Kamis 2 pekan yang lalu kita sudah melanjutkan ya masih dalam zikir-zikir tentang tidur ya. Begitu banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang baik untuk kita baca pada saat kita akan tidur. Dan terakhir kita bahas zikir yang keempat atau yang kelima? Yang keempat. Oh ya, yang keempat. InsyaAllah pada malam hari ini kita upayakan bisa membahas beberapa hadis ya. Kayaknya perlu dipercepat sedikit ini karena masih banyak ya. Memang bukan sebenarnya tujuan kita untuk segera menyelesaikan ya, tapi tentu saja yang terpenting bagaimana kita mengambil manfaat. Namun beberapa zikir-zikir ini mungkin kandungannya sudah dijelaskan ya dalam beberapa zikir-zikir sebelumnya. Karena itu jika ada yang berulang kita mungkin tidak akan memperpanjang penjelasannya. Baiklah jemaah sekalian, sebelum kita masuk di zikir yang kelima, ya panitia kembali, masya Allah, jazakumullah khairan, menyediakan 2 hadiah ini. Satu kita mau hadiahkan sebelum kita mulai, dan satunya lagi di penutup majelis kita. Pertanyaannya, siapa yang menghafal doa yang keempat? Ada yang hafal? Pertanyaannya, siapa yang 2 pekan lalu waktu selesai belajar ini, lalu malamnya waktu tidur dia baca ini? Ada? Ya? Iya, tidak apa-apa kalau dibaca ya. Masya Allah. Berarti mesti pakai Hisnul Muslim itu selalu di tempat tidur ada, didampingi sama Hisnul Muslim. Tapi kalau ada juga nanti zikir-zikir mau bepergian, berarti di mobil juga mesti ada Hisnul Muslim ya. Kalau tidak dihafal, berarti di dekat tempat makan juga ada ya, karena banyak juga zikir-zikir makan umpamanya. Masya Allah ya. Ada yang hafal? Jamaah yang hafal? Awalnya saja atau akhirnya saja?
Ya. Ya, siapa saja ya, ikhwah atau akhwat atau siapa saja yang menghafal. Ya, kalau belum kita lanjutkan saya dulu ya. Siapa tahu nanti ya, yang penting selama taklim jangan menghafal ya. Nanti tidak diperhatikan taklimnya kalau sementara taklim menghafal. Baiklah, kita baca dulu ya. Nanti insyaallah mungkin karena tadi ada permintaan dari panitia, nanti kalau bisa antara adzan dan iqamah kita manfaatkan untuk tanya jawab ya. Jadi entah jamaah yang bertanya dan ketika yang bertanya kami yang bertanya insyaallah ya. Dan bisa juga kalau tidak yang bertanya dikasih hadiah yang bertanya ya. Ini bukan yang ya. Kita masuk ya ke hadis yang selanjutnya atau doa yang selanjutnya. Doa yang kelima dalam zikir-zikir tentang tidur, atau dia adalah zikir yang ke-103 dari kitab Hisnul Muslim. Doa ini berbunyi, Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau khalaqta nafsi, engkaulah yang menciptakan jiwaku, wa anta tawaffaha, dan engkaulah yang mewafatkannya, laka mamatuha, engkaulah yang mematikannya, wa mahyaha, dan menghidupkannya, atau karena engkaulah kematiannya dan kehidupannya. In ahyaitaha, jika engkau menghidupkannya ya Allah, fahfadha, maka jagalah jiwaku ini. Wa in amattaha, dan jika engkau mematikannya, faghfir laha, ya Allah, ampunilah jiwaku ini. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu al-afiyah, pemaafan. Ya. Hadis ini jamaah sekalian, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan ini salah satu zikir tidur yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kandungannya ada disebutkan beberapa di hadis sebelumnya. Tapi tidak mengapa, kita isyaratkan beberapa hal penting dari kandungan doa ini. Doa ini dimulai dengan Allahumma ya Allah ya. Dan sudah sering kami katakan bahwa kebanyakan zikir-zikir yang ada dalam hadis itu dengan Allahumma. Kalau dalam Al-Quran kebanyakan dengan Rabbana atau Rabbi. Adapun dalam hadis kebanyakan dimulai dengan Allahumma ya Allah. Jamaah sekalian, di sini doanya dimulai dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara adab doa ya, di antara adab doa sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah dengan pujian-pujian yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita pujikan kepada Allah, maka itu pantas bagi Allah. Bahkan sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la nuhsi thana'an alaik. Kita tidak akan mampu untuk memuji Allah dengan sepantasnya. Ya, beda dengan manusia. Yang kadang kita puji manusia berlebihan. Tidak semestinya pujian kita kadang terlalu berlebihan dan aslinya tidak sampai begitu. Adapun Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kita ingin memujinya, maka pujian-pujian kita itu tidak akan bisa
sempurna dengan apa yang Allah miliki dari kesempurnaan. Dan ini adab ya, adab doa, dan kita sudah sering mendengarkan contohnya. Yang paling mudah itu surat Al-Fatihah, ya, paling mudah surat Al-Fatihah. Inti doa di Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Itu sebenarnya intinya doanya. Tapi sebelum kita minta ihdinas siratal mustaqim, ada muqaddimah-muqaddimahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Dan ini tiga semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini dibagi dua. Iyyaka na'budu, bagi Allah kita hanya menyembah kepadanya, dan mulai iyyaka nasta'in, ini bagi hamba, kepada Allah lah kita meminta, dan setelah itu mulailah kita meminta. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada seorang yang langsung minta tanpa ada muqaddimah, puji-pujian kepada Allah, dianggap orang yang terburu-buru dalam berdoa kepada Allah. Dan di antara pujian-pujian adalah kita sebut Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kalau dikatakan sini innaka khalaqta nafsi, ini nama Allah atau sifat Allah? Mesti dibedakan ya, ada namanya asma dan sifat ya. Ada tauhid asma wa sifat. Ada nama-nama Allah yang mulia, yang terbaik, asmaul husna, dan ada sifatuhu al-ulya, ada sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Mana yang lebih luas, sifat atau nama? Yang lebih luas sifat ya. Dan tidak semua sifat ada namanya, tapi setiap nama pasti ada sifat yang terkandung di dalamnya. Ini kaidah, yang tidak setiap sifat-sifat Allah diambil darinya nama Allah, tapi setiap ada nama pasti ada sifatnya. Jadi umpamanya Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahman namanya, maka sifatnya adalah rahmah. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, maka sifatnya adalah rizq ya, yarzuq. Tapi ada beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diberikan nama dari situ. Ya, seperti umpamanya Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah katakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'uhum. Ya, orang munafik itu mau menipu Allah dan Allah menipu mereka. Sifat Allah, Allah Subhanahu wa taala menipu orang-orang munafik. Tapi tidak boleh diambil dari itu nama Allah khadi', penipu, tidak. Waliyadzubillah, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi dia sifat Allah, tapi itu sifat Allah terbatas, khusus kepada orang-orang munafik. Atau Allah, mereka yastahzi'una billah, Allahu yastahzi'u bihim. Mereka mengolok-olokkan Allah dan orang beriman, dan Allah juga mengolok-olokkan mereka. Itu sifat Allah. Allah khususkan kepada mereka-mereka yang mengolok agamanya. Itu sifat, tapi tidak boleh diambil darinya nama mustahzi, Allah yang suka mengolok-olok, tidak boleh ya. Kalau ini innaka khalaqta nafsi, ini sifat atau nama? Sifat ya. Sesungguhnya engkau ya Allah khalaqta nafsi, menciptakan jiwaku. Kalau mau diambil nama dari sini apa? Allah adalah khaliq ya, Allah adalah pencipta. Jadi mesti dibedakan ya antara sifat dan nama. Jadi kita puji Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sesungguhnya engkau ya Allah telah menciptakan jiwaku. Jadi jiwa kita sebagaimana fisik kita, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat kita tidur, yang akan pergi raga kita, fisik kita atau jiwa kita? Jiwa kita yang akan pergi sementara. Adapun fisik tetap ada, tapi kadang jiwa kita tidak kembali lagi, walaupun fisik kita masih kelihatan pada saat kita tidur. Makanya karena ini kita mau tidur, Nabi kita mengatakan, ya Allah, engkaulah yang menciptakan jiwaku.
Wa anta tawaffaha, dan engkaulah juga yang mewafatkan jiwaku jika engkau inginkan. Laka mamatuha wa mahyaiha, ya. Engkaulah, hanya engkaulah yang berhak untuk mematikannya dan menghidupkannya. Dan juga bisa berarti bahwa hidup dan matiku bagimu ya Allah. Hidup dan matiku bagimu ya Allah. In ahyaitaha fahfadha, jika engkau masih menghidupkan, maksudnya masih menghidupkan artinya saya masih hidup besok harinya, atau saya masih akan bangun dari tidur saya ini. Jika saya masih bangun ya Allah, maka jagalah jiwaku. Ini salah satu doa yang sangat kita butuhkan jamaah sekalian. Dan maksud dijaga oleh Allah adalah dijaga jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari segala mara bahaya dunia dan mara bahaya agama. Dan mara bahaya dunia itu juga kita butuhkan, tapi bahaya agama lebih kita butuhkan lagi. Ini masuk semuanya, ya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penjaga. Wa in amattaha faghfir laha, dan jika engkau mematikannya, ampunilah jiwa kami ini ya Allah. Ini jemaah sekalian termasuk ya doa yang paling sering, ya, sudah pernah juga kita sudah sebutkan bahwa kebutuhan kita yang paling besar kepada Allah ada dua sebenarnya, pengampunan Allah dan surganya, ya. Dua ini sebenarnya yang kita tuju, pengampunan Allah dan surganya. Makanya Allah mengatakan wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biidnih. Allah itu mengajak kita pada dua hal, yaitu kepada surganya dan kepada pengampunannya. Tidak mungkin kita bisa masuk surga tanpa pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Segeralah, berlombalah untuk menuju dua hal, pengampunan Allah dan surga Allah. Maka setiap orang yang mau surga harus tahu dia adalah orang yang banyak berdosa. Maka dia banyak minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua seperti ini jemaah sekalian, ketika ada perintah untuk minta ampun kepada Allah, ini sekaligus tersirat di dalamnya mengingatkan kita bahwa kita ini hamba yang banyak dosa, ya. Maka kita selalu diajari untuk banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup dengan Allahumma ya Allah. Jadi pembukanya tadi Allahumma, lalu juga penutupnya inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-afiyah, pemaafan. Al-afiyah ini pemaafan dari hal-hal yang tidak kita inginkan dunia dan akhirat. Sama dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Jadi kita minta afiat kepada Allah. Biasa dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia kita minta agar kita selalu sehat wal afiat, ya, sehat wal afiat. Apa artinya itu sehat wal afiat? Sehat wal afiat. Apa artinya itu kalau bahasa Indonesia? Sehat wal afiat. Afiat, sehat juga. Apa artinya? Sehat wal afiat. Kita selalu bilang sehat wal afiat. Sehat-sehat, ya. Jadi al-afiyah sebenarnya, ya. Ketika ulama kita mengartikan, menjelaskan doa itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan ini juga doa yang sangat kita butuhkan, ya. Jadi pengampunan Allah dan pemaafan Allah Subhanahu wa taala. Dan pemaafan Allah lebih luas kandungannya daripada pengampunan. Karena pengampunan itu terhadap dosa-dosa, adapun afiyah dosa-dosa juga, dan kita minta pemaafan dari Allah dari hal-hal yang kita tidak sukai dalam masalah-masalah duniawi. Jadi afiyah di situ masuk di dalamnya dari berbagai macam penyakit-penyakit, ya, al-afiyah. Kita diselamatkan, dibebaskan, diampunkan, ya. Bahasa asalnya itu pengampunan, afuun. Makanya biasa kalau kita minta maaf, kita bilang apa?
afwan ya, artinya maaf ya, afiyah artinya dimaafkan dari hal-hal yang tidak baik dari sisi duniawi, penyakit-penyakit. Dan al-afiyah dalam masalah-masalah akhirat adalah terhadap dosa-dosa ya. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Maka ini pentingnya ya, selalu kita merenungi dan menyelami makna-makna dari doa-doa yang kita baca. Karena kadang kita baca namun kita tidak mengambil hikmah dari apa-apa yang kita baca. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, doa yang singkat yang juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sering membacanya pada saat tidur adalah Allahumma ya Allah qini jauhkanlah kami ya, sama dengan qu anfusakum, jauhkanlah diri kalian. Qini ya Allah, jauhkanlah diri kami, jauhkanlah kami azabaka, azabmu, yauma tab'asu, pada hari ketika engkau membangkitkan ibadaka, yaitu hamba-hambamu. Bacaan doa ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan diriwayatkan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma. Di hadisnya secara lengkap kalau kita perhatikan disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mau tidur wada'a yadahul yumna tahta khiddihi. Ini salah satu sunnah ya. Beliau kalau tidur meletakkan tangannya, tapak tangannya, yadahul yumna tahta khiddihi, di pipi ya, pipinya ya. Summa yaqul, kemudian beliau mengatakan doa ini, Allahumma qini azabak yauma tab'asu ibadak, ya Allah jauhkanlah kami dari azabmu yauma tab'asu ibadak. Ini termasuk doa yang paling singkat ya. Jadi kalau kita tidak bisa terlalu panjang-panjang, ini termasuk yang paling singkat, yang bagus untuk dibaca. Dan di sini juga lagi-lagi ya jemaah sekalian, kita selalu diingatkan untuk persoalan-persoalan akhirat ya. Ketika kita mau tidur, kita berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkanlah kami azabmu pada hari ketika hamba-hamba Allah dibangkitkan ya, karena ketika sudah dibangkitkan di padang mahsyar, orang-orang pada ketakutan saat itu, orang-orang pada khawatir jangan-jangan akan disiksa. Maka kita berharap kita termasuk orang-orang yang aman pada waktu itu, di hari yang yauma yaj'alul wildana shiba ya, hari ketika anak-anak muda langsung beruban semua rambutnya, atau anak-anak kecil langsung beruban semua rambutnya, dan hari ketika wanita-wanita yang mengandung gugur semua kandungannya ya. Pada saat itu semua orang pada ketakutan, bahkan sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa kita semuanya dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat ya, tidak ada sama sekali pakaian sehelai kain pun, tidak juga bertelanjang, tidak juga memakai alas kaki, dan tidak berkhitan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Rasulullah, kalau begitu bagaimana malu kami akan dilihat aurat kami oleh lelaki ya. Orang seakan melihat auratnya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan hari itu lebih dahsyat untuk difikirkan melihat aurat orang lain ya. Orang sudah pada nafsi-nafsi, tidak mau lagi sibuk melihat-lihat aurat ya. Semua memikirkan bagaimana nasibnya dia. Orang sudah pada takut semuanya. Namun kalau kita rajin membaca doa ini, semoga kita termasuk orang yang dijauhkan oleh Allah dari azabnya dan mendapatkan ketenangan pada saat orang ketakutan di waktu tersebut. Allahumma qini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Tapi sunahnya gitu ya. Sunahnya kita tidur
Kenapa pakai tangan kanan di di pipi kita? Karena kalau kita tidur juga tidur di sebelah kanan, ya. Kalau orang sebelah kiri tidak mungkin mengamalkan ini, ya. Ini mengingatkan bahwa sunnahnya itu memang kita tidur di bagian kanan. Kalau kiri tidak sunnah, ya. Dan menurut Ibnu Qayyim rahimahullah taala lebih tidak sunnah, lebih tidak baik dari segi kesehatan juga itu adalah terlentang begitu, ya, langsung dia tidak kanan tidak kiri, ya. Jadi yang afdalnya kanan, kiri tidak sunnah tapi tidak juga sampai haram, dan terlentang juga tidak sampai haram tapi tidak dianjurkan, tidak afdal. Kemudian doa yang singkat juga dan ini yang paling populer juga adalah doa bismikallahumma amutu wa ahya. Ya, sekira anak-anak kita ini alhamdulillah sudah hafal semuanya, ya. Dan insyaallah aba-abanya dan umi-uminya lebih hafal lagi, ya. Dan ini di antara kelebihan belajar online, ya. Banyak orang tua jadi pintar, ya, karena dampingi anaknya, ya. Dan banyak orang tua jadi guru juga untuk anaknya, ya. Jadi banyak menghafal. Cuma jamaah sekalian, ya, doa ini dari diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Kadang ada yang membaca dengan bismika Allahumma atau Allahumma bismik atau bismika Allahumma ahya wa amutu, ya, ahya wa amutu. Perlu untuk kami tegaskan bahwa kebanyakan riwayat, ya, utamanya dalam Bukhari dan Muslim itu menggunakan bismika Allahumma amutu wa ahya, didahulukan amutu wa ahya. Kenapa? Karena memang begitu diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan memang kita ini mau tidur itu kan mati, ya. Jadi kita memang bilang, ya Allah, dengan namamu kami mati, artinya kami tidur, wa ahya, dan nanti insyaallah kalau kami dibangkitkan, kalau kami masih bangun. Adapun bismika Allahumma ahya wa amutu, ya, setahu kami tidak diriwayatkan dalam periwayatan yang banyak dalam Bukhari dan Muslim, tapi ada sebagian riwayat, ya, Abu Daud dan Imam Ahmad ada juga, walaupun tidak sebanyak periwayatan yang lebih sahih amutu wa ahya. Karena itu mungkin dikatakan tidak salah juga, ya, yang mengatakan ahya wa amutu, tapi lebih sahih, lebih kuat dan lebih banyak riwayat-riwayatnya yang mengatakan bismikallahumma amutu wa ahya. Kemudian yang terakhir, ya, masih banyak ini, tapi terakhir untuk malam ini insyaallah, di antara zikir-zikir yang dianjurkan jamaah sekalian dibaca adalah zikir-zikir yang biasa kita baca sudah salat, yaitu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 34 kali, ya. Ini ada kisahnya, ya, kita bacakan hadisnya. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ada kisah yang mendahului doa ini, bahwa Fatimah radhiyallahu taala anha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini anak pemimpin ini, ya, seorang anak pemimpin. Beliau putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu khadiman. Beliau minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan pembantu. Ada pembantu yang bisa membantu beliau. Karena beliau mengeluh, ya, sebagai manusia biasa, beliau kerja, mengadon roti dan sebagainya, kadang sangat capek, sangat lelah.
membantu suaminya dan berkhidmat di rumahnya. Maka permintaan yang wajar, dia minta kalau ada yang bisa diamanahkan menjadi pelayan atau pembantu beliau di rumahnya. Falam tajidhu, waktu itu Fatimah tidak ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadat Aisyah, dan waktu itu beliau cuma ketemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbaratha, maka beliau titip pesan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau tolong disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ingin pembantu. Qala Ali, berkata Ali radhiyallahu anhu, suami dari Fatimah yang meriwayatkan hadis ini, faja'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi anaknya dan mantunya itu. Jadi waktu didatangi Rasulullah sedang tidak ada sallallahu alaihi wasallam, maka beliau membalas kunjungannya. Beliau datangi anaknya dan menantunya. Wa qad akhadna madaji'ana, dan waktu itu kami sudah tidur, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi nampaknya ini pada waktu itu juga, ya mungkin sore atau siang hari datang, dan malamnya didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sudah pulang rumah, dapat berita bahwa datang Fatimah minta pelayan, minta pembantu, maka beliau langsung datang ke rumah Ali bin Abi Thalib. Tapi apakah beliau datang langsung membawa pembantu pelayan yang diinginkan? Ternyata beliau mau tarbiyah anaknya dengan cara yang lain. Ya tidak, karena ini putri pemimpin, langsung dipenuhi semua kebutuhannya. Ya, beliau mau tarbiyah anaknya dengan cara yang lain. Bagaimana itu? Beliau mengatakan kepada anaknya dan menantunya yang juga sekaligus sepupunya sebenarnya, Ali bin Abi Thalib, ala adullukuma ala ma huwa khairun lakuma min khadim. Maukah aku tunjukkan kepada kamu berdua sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Jadi dia lebih baik daripada pembantu. Idza awaituma, jika kamu mau tidur, ila firashikuma, sudah naik ke dalam tempat tidur, ke atas tempat tidur, fasabbiha salasan wasalasin, maka bacalah tasbih 33 kali, wahmada salasan wasalasin, baca tahmid 33 kali juga, wa kabbira arba'an wasalasin, dan bertakbirlah 34 kali. Jadi ini zikir ini tidak terbatas dibaca pada saat sudah solat saja, bagus juga dibaca pada saat kita mau tidur. Fa innahu, yang seperti ini, khairun lakuma, lebih baik bagi kamu berdua, min khadim, daripada pembantu. Jemaah sekalian, ulama kita mengatakan, kenapa lain yang diminta, lain yang dikasih? Ya, kira-kira kalau minta pembantu karena apa itu? Karena butuh tenaga bantuan, ya. Capek kerja, butuh tenaga bantuan. Tapi kenapa yang diajarkan zikir? Ulama menyebutkan bahwa inilah menunjukkan kepada kita, membuktikan bahwa di antara kekuatan seorang muslim adalah banyak zikir, ya, banyak zikir. Dia akan mendatangkan kekuatan rohani dan kekuatan fisik, ya, kekuatan rohani dan kekuatan fisik. Makanya ulama-ulama kita, mereka itu yang mungkin kadang tidak terlalu banyak makan mereka, ya, bahkan banyak puasa mereka, tapi kenapa mereka kadang kuat-kuat? Di antaranya adalah kekuatan zikir mereka. Ya, pernah mungkin dan sering kita dengarkan kisah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan ini disebutkan oleh Ibn Qayyim dalam buku zikir beliau. Ya, Ibn Qayyim punya juga buku zikir yang sangat penting, namanya Al-Wabilus Shaib, dan beliau sebutkan 70 keutamaan zikir lebih. Di antaranya adalah zikir mendatangkan kekuatan fisik di samping kekuatan rohani. Kalau kekuatan rohani jelas,
Orang yang rajin zikir sangat dekat dengan Allah. Kuat pendiriannya, kuat mentalnya, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih dari itu juga mendatangkan kekuatan fisik. Beliau sebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala selalu perhatikan gurunya, syekhnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau kalau sudah selesai sholat subuh, beliau tinggal di masjid lama sekali sampai terbit matahari, bahkan kadang lebih dari itu. Ibnu Taimiyah rahimahullah karena merasa dan tahu muridnya ini perhatikan, maka beliau sampaikan kepada Ibnu Qayyim, hadhihi ghadwati illam ataqadza biha saqatat quwayah. Ini adalah makan pagiku, inilah konsumsiku. Kalau saya tidak melakukan ini, memperbanyak zikir, saqatat quwayah, hilanglah kekuatanku. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kuat menulis, kuat berdakwah, kuat amar ma'ruf dari munkar, dan bahkan kuat berjihad. Ya, Ibnu Taimiyah itu adalah mujahid, ya. Dalam perang Tartar dia adalah jagoan, seorang mujahid, masya Allah. Di samping kuat dakwah, kuat ibadah, kekuatan beliau itu ternyata banyak diambil dari zikir-zikir yang beliau selalu lazimi, zikir-zikir yang selalu beliau lakukan secara rutin. Dan apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Ali dan Fatimah ini menunjukkan bahwasanya kadang pekerjaan-pekerjaan kita terasa ringan setelah dulunya berat ketika kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti ini suatu resep yang benar karena datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini di antara hal, ya jemaah sekalian, jika kita butuh kekuatan fisik, kekuatan rohani dan yang lainnya, maka jika kita belum dapatkan, ini tidak, tentu saja tidak menghalangi kita untuk kadang butuh pelayan, butuh pembantu, butuh orang yang membantu dan seterusnya, sebatas kemampuan kita. Namun jika tidak, maka jangan terlalu mengharap dulu kepada manusia, banyaklah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan merasakan apa yang kita lakukan itu, manfaat-manfaatnya. Dan ini dibuktikan sejak itu Ali dan Fatimah tidak lagi merasa perlu untuk meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pelayan dan pembantu. Wallahu taala alam. Sudah masuk waktu ya? Ya, kita mau atau gimana, kita azan dulu? Ya, azan dulu ya. Sudah azan, sudah masuk waktu tadi? Ya, sudah azan, kita mau anu dulu ya, bagi atau soal jawab insyaallah.
Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma'bad. Kita manfaatkan sekitar 5 menit. Kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau ditanya, ya, apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Artinya apakah semua mesti doa begini? Ya. Masih ada? Untuk pertanyaan ini, ya. Jadi perlu dibedakan antara zikir yang terkandung di dalamnya doa dengan doa yang memang merupakan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir-zikir itu tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan. Kecuali kalau ada sunnahnya, ya seperti yang lalu kita pelajari waktu mau tidur baca qul huwallahu ahad, ya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Adapun yang lainnya maka tidak harus. Jadi seperti kita masuk WC umpamanya, kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'its. Tidak mesti mengangkat tangan. Kita mau makan umpamanya, baca bismillah, ya umpamanya. Tidak mesti mengangkat tangan. Masuk masjid, tidak mesti mengangkat tangan. Karena itu zikir, walaupun terkandung lainnya doa. Termasuk dengan doa-doa ini, ya, tidak dicontohkan, tidak diajarkan, atau tidak disebutkan bahwa Nabi kita selalu mengangkat tangan sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau dia adalah doa yang mana permintaan kita, maka silahkan, ya. Karena itu kenapa biasa ada orang tanya, kenapa kita ini biasa kalau sudah azan, selesai azan kita tidak langsung doa angkat tangan. Padahal ada doa, ya, zikir. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah atimah, dan seterusnya. Karena itu memang zikir yang diajarkan, walaupun di dalamnya juga ada doa. Tapi nanti biasa kalau kita sudah selesai salat sunat, kita mau doa, biasa kita angkat tangan. Ya, biasa orang, kenapa angkat tangan tadi tidak angkat tangan? Ini karena memang permintaan-permintaan yang sifatnya umum dari kita pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan memang bebas, ya. Kita memang minta, ini dianjurkan mengangkat tangan. Jadi makanya yang dinamakan zikrul ada namanya du'aul ibadah dan ada du'aul mas'alah. Du'aul ibadah, doa ibadah itu doa yang memang dia doa dan sekaligus ibadah zikir yang diajarkan. Ada du'aul mas'alah, doa-doa yang bukan permintaan-permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu semuanya, tidak perlu semuanya kita mengangkat tangan. Wallahu a'lam. Ya, satu terakhir. Amutu wahya. Ya. Sudah pernah kita sebutkan tidak mengapa. Tidak mengapa, tapi bagus kita usahakan baca yang memang paling penting, dan semuanya penting. Tapi ada memang beberapa doa yang nampaknya itu yang dilazimi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seperti umpamanya ayat kursi. Kan itu manfaatnya adalah menjaga kita dari gangguan syaitan. Itu kita sangat butuhkan, ya. Dan juga seperti ta'awudz itu, ya, atau muawwizat, qul itu juga tampaknya sangat dianjurkan untuk dibaca. Dan ada yang tidak disebutkan apa manfaatnya, tapi semuanya tentu saja bermanfaat dan semuanya maknanya penting.
Tapi tidak harus, ya tidak harus. Jadi tidak mesti kita baca semuanya. Kalau ada orang yang susah tidur, dia baca ini Bismillahirrahmanirrahim, belum tidur juga. Baca Qul, belum tidur juga. Dia mau baca semuanya, tidak mengapa juga, ya tidak mengapa. Jadi, tapi kalau dia sudah baca semuanya belum tidur juga, nah, baca Quran, masya Allah, ya. Jadi insya Allah orang Islam itu mudah tidur, tapi tidak terlalu banyak juga tidur, ya. Beda dengan orang yang banyak masalahnya, yang tidak dekat dengan Allah, ya, susah tidur walaupun mereka memiliki dunia ini. Ya, adapun orang Islam, masya Allah mudah tidur. Yang penting waktunya, ya. Jangan juga mudah tidur setiap mau baca Quran tidur, ya. Setiap salat subuh juga tidur, ya. Jangan terlalu mudah juga tidur. Maksudnya dia selalu sesuai dengan waktunya, ya. Mudah dia melakukan kebaikan-kebaikan pada waktu-waktu yang diinginkan. Wallahu a'lam. Ya, kita tutup dengan sudah cukup. Ya, insyaallah depan. Ya. Tapi ini imam kita di. Iya. Nanti tidak mau jadi ya khas. Ya. Silakan penutup. Ya. Tampaknya wallahu alam yang kami fahami dari dikir-dikir doa yang disebutkan itu umumnya doa-doa malam hari. Doa-doa malam hari. Kami belum tahu kalau ada tuntunan doa-doa pada saat tidur siang. Apalagi tidur pagi, ya. Tidur pagi, ya itu memang tidak dihancurkan. Tapi tidur siang pun yang qailulah yang dianjurkan sebelum duhur, menjelang duhur atau juga sesudah duhur bisa. Itu kami belum tahu kalau ada doa khusus yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Umumnya ini doa-doa memang bicara pada doa malam hari. Tapi kalau kita mau mengaji dan mau juga baca ini, wallahu alam, saya kira juga tidak ada masalah. Tapi kalau dilihat dari hadis-hadisnya, maka itu pada doa-doa malam hari. Wallahu alam. Baik, kita tutup dengan mau hadiahkan ini. Pertanyaannya, ya. Pertanyaannya, sudah ada yang hafal yang lalu? Atau siapa yang hafal doa yang baru kita baca tadi ini? Dua doanya minimal. Ya. Ya, siapa ini? Ya, antum dan ya kita. Kan sudah pernah pekan lalu insyaallah. Ya. Barakallahu fiik. Ya, fadhal. Masyaallah. Barakallahu fiik. Yauma tab'asu ibadaka. Naam. Masih ada lagi? Masya Allah. Iya, ahsan. Barakallahu fiik. Sini, Ki. Tafadhal. Iya, pilih. Tidak bisa dua-duanya. Iya, satu saja. Iya. Itu penulisnya sama dengan penulis Hisnul Muslim, ya. Ini produktif, ya, Syekh Dr. Said Wahab Al-Qat ini produktif, banyak tulisan-tulisan beliau. Iya. Belum tahu apa pertanyaannya. Pertanyaannya, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu dan anaknya Fatimah radhiyallahu anha.
sebagai pengganti khadim. Ya. Ya. Apa? Bukan. Yang paling terakhir kita bahas tadi. Duluan kayaknya. Yang mana duluan? Oh iya. Tiga puluh 34 kali. Iya, Masya Allah. Ahsan. Subhanallah 33 kali. Ya, Alhamdulillah 33 kali. Dan Allah Akbar 34 kali. Iya. Mudah ya, Masya Allah. Labas. Iya. Fadhal. Barakallahu fiik. Iya. Barakallahu fiik. Iya. Syukran. Kita cukupkan. Jazakumullah khairan. Subhanaka bihamdik. Syukran dan astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.